Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ada sebuah hadis supaya tidak boleh ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk hidup. Saya tunjukkan. Saya balikkan. Baik. Hilangkan dulu efeknya. Ya. Sudah kelihatan ya? Nih, hadisnya. Ini hadis yang pertama. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat ini. Perhatikan hadis yang lain lagi. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk hidup. Betul. Kemudian saya lanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum dan seterusnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Saya tunjukin lagi. Tenang, ini bukan cuma satu hadis. Tenang. Ya. Rasulullah bersabda. Ya, seketika pulang dari safar, ketika aku menutup jendela rumahku dengan gorden yang bergambar, maksudnya makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah, lalu bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal. Ini banyak lagi nih hadisnya. Barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Terus saya tunjukkan lagi. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa, akan mengazabnya di neraka jahanam. Banyak sekali nih hadis-hadis nih. Patung-patung, gambar-gambar bernyawa tidak boleh ada di rumah orang muslim. Saya bacakan sampai habis nih hadis-hadisnya. Nih, saya tampilin lagi. Ya, saya tampilin semua. Bukan cuma satu dua. Anda tidak tahu ini. Nih. Saya tunjukin lagi. Tahu semua pula Edis ya? Iya, ya, tahu. terus. Karena saya belajar agama Islam. Gimana Anda ini? Nih, perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah. Apa itu maksud surah itu? Orang-orang yang buat patung atau gambar makhluk bernyawa. Perhatikan lagi. Dari Abdullah bin Umar dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah ini, patung atau gambar makhluk bernyawa, akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu buat. Nih, ada lagi nih, banyak nih. Dari Aisyah ini banyak nih. Bahkan malaikat tidak akan masuk. Tidak akan masuk kalau ada gambar di rumah kalian. Nah, sekarang Anda udah cukup ya, Anda udah tahu itu. Kalau Anda sudah ngomong betul, berarti Anda sudah tahu. Ya. Saya balik dulu kamera saya, sebentar. Jadi menurut Muhammad, perbuatan menggambar, mengukir, membuat patung, makhluk hidup, bernyawa, gambarnya, dilarang nggak? Dilarang di agama Islam. Sekarang saya tanya, burung Garuda, itu gambar makhluk bernyawa nggak? Bernyawa, burung. Bernyawa. Dilarang nggak menurut ajaran agama Islam? Dilarang, Edis. Makanya, menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita harus dihapus nggak? Karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya iya kalau kita ikut agama. Makanya saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi Pancasila kan beda sama peraturan-peraturan Rasulullah, itu kan beda.
Pancasila ini. Iya, saya ngerti beda, berubah. Bang Zaki. Justru Maka- karena beda itulah makanya kelompok-kelompok Islam garis keras ingin merubah dasar negara kita. Ya, macam Sekarang mencuri saya mau aja. tanya, Bang, Kalau mencuri Anda kan jujur ya Bang ya sama perkosaan. saya Bang ya. Bang Ya, Zaki, sama jujur Islam. sama saya. Jujur, coba kita jujuran. Selama negara kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini, ada berapa banyak kelompok-kelompok Islam ingin mendirikan negara yang bersyariatkan Islam? Betul nggak? Betul, di Aceh mau berdiri. Iya. Di Aceh berdiri GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin mendirikan negara syariat Islam. DII, TII, Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, NII. Yang terakhir, Hizbut Tahrir Indonesia, betul? Ya. Jadi jangan nggak usah munafik kita bahwa Nah, saya memang betul. memang menurut ajaran agama Islam bertentangan ajaran syariat Islam itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya. Yang benar menurut Pancasila agama Islam yang harus dibubarin. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Mana? Bukan agama Islamnya dibubari, diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Berarti agama Islam harus direvisi, betul? Bukan, Bhinneka Tunggal Ika kita diperbaiki dengan serapi-rapinya ikut ajaran Rasulullah. Tapi di Indonesia itu tidak ada lagi. Memang tidak ada dari dahulu. Oke, yang mana yang harus diperbaiki? Itu namanya kita egois tuh, Edis. Nggak boleh seperti itu Anda. Iya, makanya saya bilang Bang, bertentangan. Gambarnya aja sudah bertentangan. Iya, Pancasila. benar. Bahkan menurut agama Islam nggak boleh ada foto Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena itu foto makhluk hidup. Menurut Muhammad nggak boleh. Gimana? Kalau foto boleh Mas Edis, tapi yang digambar itu macam patung dari kayu, itu dibuat macam Anda bilang tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi, hewan itu nggak boleh. Tapi kalau foto boleh. Foto boleh, baik. Saya akan tunjukkan ya beberapa ceramah Ustadz. Karena kalau saya ngomong mereka nggak akan percaya. Nih ya. Nih. Apakah boleh memajang foto? Nih ya. Perhatikan. Perhatikan. Sebentar ya, gini ya. Sebentar. Bolehkah memajang foto keluarga di dalam rumah? Rasulullah SAW bersabda, Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun au surah. Jadinya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada anjing atau dipajang gambar makhluk hidup. Gambarnya kiai, gambarnya wali atau gambarnya siapapun, selama itu dipajang maka menyebabkan malaikat tidak masuk. Malaikat rahmah pembawa kerahmatan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Nggak boleh. Nih, saya tunjukkan lagi. Bukan cuma satu dua, tenang. Bagaimana hukumnya memajang? Nah ya nih. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu ya, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu ya. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Itu bisa dilihat, insya Allah. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto masjid? Nggak boleh, Bang. Jadi kalau orang misalnya taruhlah dia camat atau bupati Muslim, nggak boleh ada di situ foto Pak Prabowo sama Mas Gibran, nggak boleh. Kalau dipajang nggak boleh. Iya, Kalau kita menurut Muhammad nggak boleh. Tidak akan masuk rahmat ke rumah, ke kantor bupati itu. Makanya saya bilang, Bang, ribet Bang. Anda jadi orang Islam tuh ribet, ruwet. Ya, dibilang, saya ngomong itu bukan asal-asal ngomong saya itu.
Nggak mungkin saya itu asal cuap-cuap, nggak mungkin. Saya itu belajar 13 tahun, belajar agama Islam. Jadi kenapa Anda nggak masuk Islam? Oh, udah paham. Karena saya tahu tidak mungkin agama itu benar. Bayangin coba, tidak boleh ada foto di rumah. Buat apa orang nyiptain itu kamera? Buat apa ada kamera di HP-mu? Bang, sudah saya bilang, jika kamu dalam satu malam saja mau belajar, sungguh-sungguh ingin tahu tentang agama Islam, Anda buka hadis, Anda buka Al-Quran, maka percayalah, besok pagi ketika matahari terbit, kamu akan panggil tukang loak, dan kamu akan suruh tukang loak itu mengangkat Quran dan hadis dari rumahmu. Bawa ini, bawa sana buat bungkus kacang. Oh, tidak percaya Anda dengan saya. Memang kita berbeda agama, tapi kita harus ada toleransi. Saya setuju. Kepercayaan kita Kalau itu saya masing-masing. setuju. Saya setuju. Saya setuju bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling bersinergi, satu sama lain harus berdampingan, hidup rukun dan damai. Saya setuju. Masalahnya, kenapa orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen? Kenapa orang Islam saja yang mengait-ngaitkan, yang boleh membahas-bahas isi agama orang lain? Iya, sebenarnya itu memang tidak boleh. Karena kita udah diajari toleransi, damai, Tapi dan yang terjadi ketenangan. bukan itu. Yang terjadi bukan itu. Pola pikir orang kan berbeda-beda, Edis. Tidak semua sama. Ya masalahnya dibiarin oleh negara, malah difasilitasi. Loh, nih saya tunjukkan gambar. Saya berikan gambar. Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa dan ini siapa? Tahu nggak? Itu Zakir Naik. Siapa? Sama Zakir Naik dengan siapa? JK tuh. Ya, Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden di Istana Wakil Presiden. Lihat logo ini yang kuning ini. Ini lambang sekretariat negara ini. Ini foto bukan foto diambil di rumah pecel lele ya. Ini bukan ini. Tapi ini gambar di Istana Wakil Presiden. Istana yang kita bangun dengan keringat kita. Ya, tulang punggung kita sampai sakit encok bayar-bayar istana ini. Kerja siang malam kita banting tulang buat bayar pajak ini, diriin negara ini, istana ini. Nah, dengar, coba ya. Istana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara dipakai untuk menyambut seorang ulama Islam. Namanya Jakar Turun. Apa yang Jakar Turun bahas di Indonesia? Saya tanya Bang, Zakir Naik ngomong apa sih di Indonesia? Apa yang dia bahas? Banyak dia bahas masalah kitab, Al-Quran. Bang, kalau cuman Quran, hadis, yang dia bahas nggak masalah Bang. Yang dia bahas Kristen. Yang dia bahas Kristen Bang. Jesus is Muslim brother. Bang, bagaimana saya tidak menanggapi, bagaimana saya tidak membuka mulut saya ketika orang Islam kelakuannya seperti ini. Lalu Anda bilang kita harus toleransi. Nggak boleh begitu Bang. Bayangin nih. Nih ya, ini khotbahnya Zakir Naik di Indonesia nih. Bagi yang ngerti bahasa Inggris, ya. Nih, bagaimana ucapan Zakir Naik? Perhatikan. Anda nggak terima Anda Edis ya, Zakir Naik ya, seperti itu ya, nggak terima Bang, ya. bukan saya tidak terima. Tolong berikan saya juga hak untuk menjawab. Kenapa ketika saya menjawab saya dipersekusi, saya diancam-ancam? Kenapa? Harusnya kalau saya menjawab, bantah saja argumen saya. Tidak perlu harus mempersekusi saya, tidak perlu harus memenjarakan saya. Gitu loh, yang bikin saya kesel itu. Nggak adil ya. Menurut Anda itu Saya nggak adil, hanya ya? minta keadilan. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, dikasih panggung nih. Ini Zakir Naik nih Bang. Nih, perhatikan. I have read the Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible,
upon himself says that I am God, or where he says worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, Nih, saya akan tunjukkan lagi Bang ya. Nih, saya balik dulu, saya perbesar ya, sebentar. Gimana cara memperbesar ini? Aduh, sebentar ya. Oh, ini harus dirotasi dulu ya. Sorry, saya agak ini. Mana rotasi HP ini? Kalau muter biar ini. Sabar, Bahasa sabar, Indonesia, sabar. Edif. Nggak Gimana? ngerti saya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Iya, ini biar saya artikan. Sabar. Ini bagaimana caranya ini? Aduh, bentar. Sebentar. Tolong sabar, beri saya waktu sebentar, sejenak ya. Ini cara membaliknya. Ini dia, saya balik dulu ya. Saya balik, kemudian saya perbesar. Saya balikkan dulu kamera saya. that I am God, or where he says worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. Judge, and my judgment is just, for I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. He never claimed divinity. Tuh, bayangkan, berapa orang Bang yang nonton ini? Dan nih ya, saya perbesar lagi. I have read the Bible. Dan nih. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, Sudah 40.000 orang yang menonton di Stadion Patriot di Bekasi. Bagaimana ketika ada ulama Islam membahas agama Kristen, orang Muslim teriak Allahu Akbar. Dan kalian katakan dakwah. Ketika saya jawab, kalian teriakin saya Allahu Akbar. Memang sakit memang kalian ini. Ada. Oh, berarti menurut Anda harus itu tidak adil ya, Edi? Nggak adil. Coba saya boleh dong kalau Muslim bernarasi tentang agama Kristen, saya harus boleh juga bernarasi tentang agama Islam. Tapi Anda, Edi, nggak boleh lari dari jalur ya. Nanti Bahkan saya bilang Bang Zaki, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, saya terjun dari Monas. Tunjuk, saya sudah berikan. Tolong buktikan bahwa saya fitnah, biar saya lompat dari Monas. jangan sampai menistakan agama. Iya, karena saya tidak menistakan. Yang saya ucapkan semuanya ada dalil-dalilnya. Anda paham kemarin kan tentang Ahok masuk kan? Kan jatuhnya dia kan udah menistakan agama itu. Ya, Pak Ahok masuk itu gara-gara orang Muslim demo di Monas. Nah, Iya. Pak Edi. Bayangin,